Saat itu Husen kemudian bohong, geng. Dia bilang ke Mila bahwa dirinya juga baru bangun. Nggak tahu apa-apa katanya. Pura-pura panik juga lah si Husen ini kan. Halo semuanya, say thank you udah klik video Jen Hustami. Aku doakan kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah kisah kasus yang menyayat hati nih, geng. Yang mana kejadian ini menimpa seorang anak perempuan yang masih berusia 3,5 tahun. Di umurnya yang segitu, tiba-tiba saja ia mengalami sakit yang luar biasa di bagian anunya. Bahkan mengeluarkan cairan merah terus-menerus. Yang membuat sang ibu dan pacar ibunya ini khawatir dan takut bukan main. Pada saat itu, mereka kemudian dengan cepat melarikan anaknya ke rumah sakit terdekat. Nah, setelah diperiksa-periksa-periksa, dokter yang menangani anaknya tersebut bilang tuh sama mereka bahwa anak mereka sedang tidak baik-baik saja. Yang mana bagian alat anunya mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan. Itu terjadi karena adanya benda asing masuk ke dalam anunya. Dokter menduga ada seseorang dengan sengaja memasukkan benda ke dalam alat itunya, geng, alias anaknya telah dilecehkan. Mendengar hal itu, sang ibu langsung menuduh bahwa beberapa tetangganya lah yang melakukan perbuatan tak senonoh tersebut. Mengingat anaknya baru mengeluh sakit setelah pulang dari bermain. Dilaporkanlah itu tetangganya. Tapi setelah polisi memeriksa dan menginterogasi mereka satu-satu, gak ada bukti yang menyertai keterlibatan dari mereka. Yang akhirnya polisi melakukan penyelidikan lebih dalam lagi terhadap ibu dan pacar korban. Yang ternyata usut punya usut yang melakukan tindakan yang tak bermoral itu adalah pacar ibunya, alias calon ayah tiri anak tersebut. Nah, seperti apa kronologi kejadiannya? Yuk kita gas bahas. Jadi, di daerah pesisir di Jawa Tengah atau lebih tepatnya di Duku Pejing di Desa Tulakan, Kabupaten Jepara, di sana ada seorang pria bernama Muhammad Abdul Husen yang berusia sekitar 28 tahun. Di umurnya yang segitu, dia memiliki pacar bernama Mila Regas yang berusia 25 tahun. Mereka sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu. Mereka pertama kali bertemu di sebuah aplikasi di media sosial. Karena merasa ada kecocokan satu sama lain, keduanya kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan spesial alias mereka pacaran. Mila yang berusia 25 tahun itu ternyata ia berstatus janda anak satu. Dulu Mila pernah menikah dengan seorang pria. Namun di saat ia mengandung anaknya, ia memutuskan berpisah. Menurut informasi yang aku baca, penyebab perceraian mereka dikarenakan mantan suaminya ini kerap main dengan wanita lain dan jarang menafkahi lahir dan batinnya. Bahkan katanya sang mantan tak pernah menjenguk anaknya maupun memberikan nafkah. Karena hal tersebutlah akhirnya dengan terpaksa Mila harus menjadi orang tua tunggal. Semenjak menjadi orang tua tunggal, Mila selalu berjuang keras memberikan kehidupan yang terbaik untuk anak sematawayangnya. Dan dia juga berharap suatu saat nanti dia akan menemukan seseorang pria yang bisa menerima ia apa adanya. Hingga suatu ketika hadirlah Husen yang tak mempermasalahkan masa lalunya yang pernah gagal berumah tangga. Bahkan Husen begitu mencintainya apa adanya tuh, geng, dan sangat sayang kepada anaknya. Awal-awalnya Mila sangat ragu sama si Husen apakah dia itu benar-benar tulus apa tidak. Namun keraguan tersebut lama-lama pudar saat ia melihat putri tercintanya makin hari makin lengket aja dengan si Husen. Saat itu Mila menyadari Husen benar-benar memberikan ketulusan yang luar biasa besarnya kepada putri tercintanya. Bahkan putrinya sudah menganggap Husen sebagai bapak kandungnya sendiri tuh, geng. Hal ini terbukti dari beberapa postingan di media sosial, di mana di sana terdapat banyak sekali foto-foto yang menunjukkan kedekatan antara Husen dengan sang anak. Tak jarang mereka bercanda dan tertawa bersama. Melihat pemandangan tersebut membuat Mila ini benar-benar bahagia dan bersyukur banget memiliki si Husen.
Sekarang Mila merasa tidak khawatir lagi tuh mengenai nasib anaknya yang kurang kasih sayang seorang ayah. Yang mana menurutnya sosok Husein benar-benar mampu menggantikan peran bapak secara keseluruhan. Hingga akhirnya ia merasa yakin tuh untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Nah, karena tabungan Husein belum cukup digunakan untuk biaya nikah, ia pun menyuruh Mila agar bersabar dan menunggunya. Ia berjanji begitu tabungannya cukup, langsung dah tuh Husein bakal menikahinya secara sah. Untuk membuktikan keseriusannya, Husein pun mengajak Mila mempertemukan terlebih dahulu masing-masing keluarga mereka untuk melakukan pertunangan aja tuh terlebih dahulu. Dan bener geng, bulan November yang lalu mereka kemudian resmi bertunangan. Acara itu dihadiri oleh banyak orang, khususnya pihak keluarga serta kerabat terdekat. Setelah melakukan acara lamaran tersebut, cinta mereka pun semakin kuat. Bahkan Husein sudah mulai sering datang ke rumahnya Mila dan tak segan untuk menginap di sana. Tak hanya itu geng, pada beberapa kesempatan Husein kerap membantu mengurus putri kesayangan Mila. Udah kayak pasangan suami istri lah mereka, saling berbagi tugas. Si putrinya Mila juga terlihat agak manja ke Husein geng. Bahkan kerap sekali ia meminta untuk ditemani bermain, ditemani bobo, pengen diusap-usap dan lain sebagainya. Udah kayak anak sama bapak lah. Singkat cerita, pada tanggal 11 Januari jam 10 pagi, anak Mila ini bermain sama teman-teman seusianya di kediaman tetangganya. Sedangkan ibunya dan Husein ada di dalam rumah. Di tengah-tengah bermainnya, si putri Mila ini ngomong ke tetangganya geng. Dia bilang kalau perutnya lagi sakit, pengen buang air B. Larilah tuh dia ke rumah kucuk-kucuk-kucuk menuju kamar mandi. Sesampainya kamar mandi, dia langsung jongkok dan langsung dikeluarin tuh semuanya. Nah, begitu udah selesai, dia teriak-teriak manggil ibunya, pengen dibersihin anunya kan. Namun, karena ibunya sedang bobo cantik, tak didengarlah anaknya manggil-manggil. Yang mendengar itu cuman si calon bapak tirinya Husein. Disamperinlah dia ke kamar mandi. Yang mana Husein sudah paham jika putri Mila pengen dibersihin anunya kan. Dibersihkanlah pakai air, disiram. Nah, pada saat itu, entah apa yang terjadi, entah setan apa yang merasuki Husein, pas ia membersihkan anunya si anak itu, tiba-tiba saja Husein memasukkan ininya, geng. Kalian pasti paham ya apa yang aku maksud ya. Memasukkan ininya ke bagian mahkota calon anak tirinya sebanyak 2 kali, geng. Ya ampun. Ya namanya juga anak umur 3 tahun, apalagi masih murni-murninya, digituin sama orang, apalagi yang ngelakuinnya orang dewasa. Ya tentulah pasti ia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Pada saat digituin geng, putri Mila ini nangis dan berteriak bukan main, menahan rasa sakit yang ia rasakan. Dan tak lama kemudian cairan merah keluar dari anunya, terus menerus itu keluar. Nah, tangisan dan teriakannya itu membuat si ibu anak tersebut terbangun dan langsung menghampiri putrinya yang sedang berada di dalam kamar mandi. Betapa kagetnya Mila melihat putrinya dengan kondisi setengah tak berdaya. Lu yang itu kenapa anakku yang kok sampai gitu keluar cairan merah pula yang? Kenapa? Tanya si ibunya kurang lebih kayak gitu. Saat itu Husein kemudian bohong geng. Dia bilang ke Mila bahwa dirinya juga baru bangun. Nggak tahu apa-apa katanya. Pura-pura panik juga lah si Husein ini kan. Dan segera menggendong putri Mila. Dan mengusulkan untuk membawanya ke rumah sakit saja. Pergilah mereka tuh cepat-cepat menuju puskesmas terdekat. Sesampainya di sana, dokter dengan segera memeriksanya. Setelah diperiksa-periksa, dokter yang menangani anaknya tersebut memberitahukan kepada mereka bahwa terdapat kerusakan yang cukup signifikan pada bagian mahkota putrinya. Semua itu disebabkan adanya sesuatu yang masuk ke dalam mahkotanya itu, yang mana sesuatu itu dengan sengaja dan dipaksa dimasukkan oleh seseorang. Alias anak ibu telah dinodai orang lain. Mendengar apa yang disampaikan oleh petugas medis di puskesmas, Mila langsung pulang tuh ke rumah dan mencari orang-orang yang dicurigainya melakukan tindakan tak senonoh terhadap putrinya. Tak lain, Mila menuduh tetangganya sendiri, mengingat anaknya baru mengadu sakit setelah pulang dari bermain. Dengan keadaan emosi, Mila pun meluapkan kekesalannya terhadap 4 orang tetangganya.
Ia menuduh mereka telah tega melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap putri tersayangnya dan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Dan bener aja geng, Mila pun melaporkan tetangganya itu dengan diantar pacarnya dengan tuduhan pencabulan. Polisi yang menerima laporan tersebut kemudian langsung bergerak cepat untuk mengamankan 4 orang yang dicurigai. Mereka semua selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani penyelidikan. Namun setelah dilakukan interogasi, mereka pun dibebaskan karena tidak ada bukti yang jelas yang menyatakan mereka bersalah. Karena hal tersebutlah, polisi mencoba mencari keterangan lebih dalam lagi kepada Mila dan pacarnya, yang mungkin akan mempermudah polisi dalam mencari pelakunya. Mereka berdua kemudian diinterogasi dalam waktu bersamaan di 2 tempat yang berbeda. Nah, disinilah polisi dibuat curiga dengan mereka nih, geng. Pasalnya, keterangan mereka bertolak belakang, tidak ada keselarasan waktu kejadian dan kondisi korban. Pada saat itu, para penyelidik kemudian memutuskan investigasinya pada keterangan dari Hussein. Ia pun terus-menerus ditekan dan dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyelidik. Hingga akhirnya ia tak mampu lagi menahan semua itu. Dan di situ baru dia mengaku bahwa dialah yang telah melakukan perbuatan yang tak bermoral kepada calon anaknya. Semua itu terjadi lantaran Hussein sangat kesal dengan sang ibu yang sering marah-marah kepada dirinya. Karena perbuatannya tersebut, Hussein terancam hukuman 15 tahun penjara. Nah, itulah kisah kasus dari Jepara yang lagi viral nih, geng. Gimana menurut Anda? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini? Kalian bisa menambahkannya ke kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini agar kalian tahu video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you!